Selamat pagi, Bu. Pagi dong. Perkenalkan dengan saya Dr. Diva, menjaga poli pada pagi hari ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Naifah, Baik, Ibu Naifa, setelah ini saya mohon izin untuk melakukan pemeriksaan kekuatan otot kepada Ibu. Pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? bersedia dok. Baik, terima kasih. Setelah ini saya mohon izin untuk melakukan cuci tangan dan langkah menurut WHO terlebih dahulu ya, Bu. Saya melakukan cuci tangan dan langkah menurut WHO. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan dengan elbow flexor. Saya meminta pasien untuk menaruhkan lengannya di atas meja. Permisi, silahkan. Silahkan Ibu mematuhi konstruksi saya ya. Ibu tolong ditekuk lengannya. Baik. Apabila pasien dapat melakukan full ROM dengan melawan gravitasi, maka akan diberikan nilai 3. Apabila pasien dapat melakukannya, maka saya akan memberikan tekanan pada distal forearm dan fiksasi pada bahu. Permisi, Ibu. Dilawan ya, Ibu ya, kekuatannya. Baik. Apabila pasien dapat menahan tekanan sedang, maka diberikan nilai 4. Apabila pasien dapat menahan tekanan maksimal, maka akan diberikan nilai 5. Kemudian, apabila pasien tidak dapat melakukannya, kita bisa berikan support pada distal forearm dan minta pasien untuk menukuk sikunya. Permisi, Ibu. Baik. Apabila pasien dapat melakukan full ROM tanpa melawan gravitasi, maka akan diberikan nilai 2. Apabila pasien tidak dapat melakukannya, maka kita perlu palpasi pada distal arm dan meminta pasien untuk menekuk sikunya kembali. Permisi, Ibu. Ditekuk ya sikunya, Ibu. Diberikan nilai 1 apabila terdapat kontraksi otot bicep yang sedang teraba. Baik. Diberikan 0 apabila tidak dapat kontraksi dari otot bicep. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan wrist extensor. Permisi, Ibu, silahkan meletakkan tangannya di atas meja. Kemudian silahkan mengangkat pergelangan tangannya seperti ini, Bu. Baik. Lagi, Ibu, silahkan. Baik. Diberikan nilai 3 apabila pasien bisa melakukan full ROM dengan bisa melakukan melawan gravitasi. Apabila pasien dapat melakukannya, saya akan memberikan tekanan pada distal metakarpal. Permisi, Ibu, silahkan seperti ini lagi tangannya. Kemudian arahnya dilawan ya, Ibu. Baik, diberikan nilai 4 apabila pasien dapat bisa melakukan perlawanan tekanan sedang, diberikan nilai 5 apabila pasien bisa melawan tekanan maksimal. Kemudian, jika pasien tidak bisa melakukannya, maka diberikan support pada distal forearm dan memposisikan tangan dalam keadaan mid position. Permisi, Ibu, seperti ini tangannya. Baik. Silahkan digerakkan kanan. Lagi, Ibu. Diberikan nilai 2 apabila pasien bisa melakukan full ROM tanpa melawan gravitasi. Selanjutnya, jika pasien tetap tidak bisa melakukan, maka palpasi pada distal forearm dan meminta pasien untuk ekstensi wrist-nya kembali. Permisi, Ibu. Silahkan ke arah kanan. Lagi, Bu. Lagi. Diberikan nilai 1 apabila terdapat kontraksi otot yang terasa dan teraba, dan diberikan nilai 0 apabila tidak terdapat kontraksi otot. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dengan shoulder abductor. Permisi, Ibu, silahkan tangan lengan kanannya direntangkan. Sebelah kiri, Bu. Baik, diberikan nilai 3 apabila pada pasien bisa melakukan full ROM dengan melawan gravitasi. Selanjutnya, saya melakukan pasien apabila bisa melakukan hal tersebut, dilakukan tahanan pada distal arm dan fiksasi pada musculus deltoid. Permisi, Ibu, silahkan diletakkan tangan sebelah kanan. Kemudian saya dilawan tekanannya ya, Ibu. Baik, sebelah kiri, Bu. Permisi. Baik, diberikan nilai 4 apabila bisa melawan tekanan sedang dan diberikan nilai 5 apabila bisa melakukan dengan apabila pasien tidak dapat melakukannya, saya akan memposisikan pasien dalam keadaan berbaring dengan cara memfiksasi bagian musculus deltoideus. Permisi, Ibu. Silahkan ataskan lengannya. Baik, diberikan nilai 2 apabila pasien bisa melakukan full ROM tanpa melawan gravitasi. Selanjutnya, apabila pasien tidak bisa melakukannya, saya akan melakukan palpasi pada otot musculus deltoideus di bagian sepertiga proksimal. Kemudian, tangannya silahkan, Ibu, ke atas. Baik. Diberikan nilai 1 apabila ada kontraksi otot yang teraba, dan diberikan angka 0 jika tidak terdapat kontraksi. Melakukan di sisi sebelahnya, dan apabila pasien tidak dapat melakukannya, saya akan lakukan memposisikan pasien dalam keadaan berbaring dengan cara memfiksasi musculus deltoideus. Permisi, Ibu. Silahkan lengan atasnya, silahkan ke atas. Baik, diberikan nilai 2 apabila pasien bisa melakukan full ROM tanpa melawan gravitasi. Selanjutnya, apabila pasien tidak bisa melakukannya, saya akan melakukan palpasi pada musculus deltoideus bagian sepertiga proksimal. Ke atas, Ibu. Baik. Diberikan nilai 1 apabila terdapat kontraksi otot dan diberikan angka 0 jika tidak terdapat kontraksi otot. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan dengan knee extensor dengan memposisikan tubuh pasien dengan tangan di sebelah kanan dan kiri tubuh. Seperti ini, Ibu, tangannya. Baik. Mohon untuk kaki yang sebelah kanan diangkat, Ibu. Baik, sebelah kiri. Diberikan nilai 3 apabila bisa melakukan full ROM dengan melawan gravitasi. Kemudian, saya akan melakukan apabila pasien tidak dapat melakukannya, maka diberikan tahanan pada distal cruris. Permisi, Ibu. Silahkan diangkat kakinya, kemudian dilawan arahnya. Baik. Sebelah kanan, Ibu. Permisi. Baik. Diberikan angka 4 apabila dengan tekanan yang sedang, diberikan angka 5 jika tekanannya maksimal. Apabila pasien tidak bisa melakukannya, maka saya akan posisikan pasien dalam keadaan side lying dengan mengangkat kaki di bawah lutut kaki pasien, kemudian tangan satunya berada di distal cruris dengan menggerakkannya. Permisi, Bu. Baik, diberikan nilai 2 apabila dapat melakukan full ROM tanpa melakukan gravitasi. Selanjutnya, apabila pasien tidak bisa melakukannya kembali, maka saya akan posisikan pasien dengan keadaan terlentang seperti ini dengan palpasi pada otot quadriceps femoris. Permisi, Bu, silahkan dikontraksi. Ya.
Diberikan nilai 1 apabila ada kontraksi otot dari quadriceps dan diberikan angka 0 bila tidak ada kontraksi dari muskulus quadriceps femoris. Baik, selanjutnya saya akan melakukan di sisi yang arah berlawanan. Apabila pasien tidak bisa melakukannya, maka saya akan posisikan pasien dengan keadaan set lying, dengan mengangkat kaki pasien di bawah lutut kaki pasien, permisi Ibu. Dengan tangan tentunya berada di distal pluris, dengan mengarahkan ke arah bawah seperti ini. Permisi. Diberikan nilai angka 2 apabila dapat melakukan full ROM dengan tanpa melawan gravitasi. Kemudian, apabila pasien tidak bisa melakukannya, saya akan memposisikan pasien dalam keadaan berbaring seperti ini, dengan keadaan terlentang, palpasi pada otot quadriceps femoris. Permisi Ibu. Baik, diberikan nilai 1 apabila terdapat kontraksi otot dari quadriceps femoris dan diberikan angka 0 apabila tidak terdapat kontraksi dari muskulus quadriceps femoris. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dengan ankle dorsiflexor. Dengan pemeriksaan berikutnya adalah posisikan pasien dengan keadaan supine seperti ini. Kemudian mohon Ibu untuk mengangkat pergelangan kakinya ke arah atas. Yang satu sisi lagi Bu. Diberikan nilai 3 apabila bisa melakukan full ROM dan juga melawan gravitasi. Kemudian apabila pasien dapat melakukannya maka diberikan tahanan pada bagian distal metatarsal. Bisa Ibu dilawan ya arahnya. Satunya Ibu. Baik, diberikan nilai 4 apabila pasien bisa menahan dengan tekanan sedang dan angka 5 bisa menahan tekanan maksimal. Kemudian apabila pasien tidak dapat melakukannya, saya akan minta pasien untuk dorsifleksi ankle kembali. Ibu permisi, pergelangan kakinya minta tolong angkat ke atas. Satunya Ibu. Baik, angka 2 bisa melakukan partial room. Kemudian apabila tidak dapat melakukannya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada otot dorsiflexor. Permisi Ibu. Baik, satunya. Baik, diberikan nilai 1 apabila terdapat kontraksi otot dan diberikan angka 0 bila tidak terdapat kontraksi otot. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai. Silahkan duduk kembali. Pemeriksaan otot pada Ibu telah selesai. Apakah ditanyakan Ibu? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan langkah menurut WHO. Terima kasih Bu.